itu bisa amanah, bermanfaat bagi tentunya keluarga besar ya pondok pesantren Kempek di sini, termasuk untuk adik-adik kalian. Tadi Pak Kiai Haji Mustafa udah bilang wajib hukumnya milik Ganjar Mahfud. Saya mau gabungkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai sama kakak beliau Kiai Said Sirot, dan saya tambahkan dulu ada 8. Kenapa kok harus milih Ganjar Mahfud? Yang tadi saya dengar sangat pasti dan jelas adalah karena Ganjar Mahfud itu nasionalis religius, cocok buat kondisi bangsa kita yang nasionalisme itu harus kita junjung tinggi, tapi religius pun itu harus ada karena mayoritas masyarakat kita itu masyarakat beragama dan khususnya Muslim. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak Kiai Said tadi pada waktu sholawatan di Sidoarjo 100.000 orang lebih ya. Yang kedua, beliau mengatakan karena Ganjar Mahfud itu yang paling berilmu. Pak Ganjar S2 dari UI ya kalau akademisnya, pengalamannya anggota DPR RI 2 periode, Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun, yang mana merupakan provinsi terbesar nomor 3 di Indonesia. Pak Mahfud akademis, profesor, doktor. Pengalamannya anggota DPR pernah, bahkan zaman Gus Dur almarhum waktu presiden sudah menteri, dan pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi 5 tahun 2008 sampai 2013, dan sekarang masih Menko Polhukam. Jadi akademis dan pengalaman sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kedua, ini kata beliau. Jadi kalau yang di sini yang ketiga, bahwa Ganjar Mahfud itu pasti adil. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, meskipun memegang kekuasaan yang tinggi. Sampai hari ini hidup beliau berdua masih sederhana dan tetap sederhana, sehingga apa yang dibutuhkan bangsa kita seperti Pak Kiai Mustafa tadi katakan, bahwa korupsi harus diberantas, itu pasti akan dilakukan. Setuju? Yang keempat, kalau versi Pak Kiai Said Agil, itu yang ketiga. Ganjar Mahfud pemberani. Orang yang tidak punya kepentingan diri sendiri pasti jelas, dan mengambil keputusan pasti objektif, betul? Kemudian yang satu lagi, yang berikutnya, yang kelima ya. Yang kelima adalah Ganjar Mahfud itu sehat. Sehat apanya? Sehat jasmaninya. Ibu Atiko ini 2 hari maraton. Tahu enggak? 42 kilo. Jadi bisa jadi role model bagi wanita Indonesia. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat rohaninya. Ya. Terus kemudian apa lagi yang berikutnya? Ini saya tambahin. Ganjar Mahfud itu sayang keluarga. Betul? Kita lihat mereka, beliau berdua rukun kalau sama keluarga. Setuju ibu-ibu? Setuju ya, kan tahu sih. Kemudian yang terakhir, yang penting untuk diketahui, karena adik-adik ini kan usianya masih, lahirnya kan tahun 2000-an ya, rata-rata ya, hampir semua di sini ya. Jadi tidak tahu apa yang terjadi sebelum tahun 2000. Ganjar Mahfud adalah tokoh yang muncul di era tahun 2000-an. Tidak ada kaitannya dengan masa lalu, waktu zaman sebelum tahun 2000 ya. Nanti kalau misalnya lihat Google dan sebagainya, dulu banyak masalah yang tidak kita inginkan terjadi lagi di negara kita cintai. Jadi hukumnya harus milih siapa? Dan ini tolong teruskan, sampaikan kepada semua.
Ya adik-adik di sini kan punya saudara, punya orang tua, punya famili, ya punya kawan, sampaikan. Karena ke depan ini sudah tidak bisa lagi Indonesia begini-begini terus. Ke depan 10 tahun lagi tidak boleh ada lagi orang miskin di Indonesia. Itu yang kita yakini bersama Ganjar Mahfud yang bisa melakukan itu semua. Ya, sepakat ya? Yang terakhir dari saya, tadi Pak Kiai sudah sampaikan, bagi yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz nanti akan saya berikan hadiah. Katanya ada 26, ada 30, nggak tahu mau 26, 30, 40, semua dapat hadiah. Ya, setuju? Ini supaya yang lainnya juga belajar untuk niru yang dapat hadiah. Yang berhasil diberikan hadiah, yang nggak berhasil niru yang berhasil supaya dapat hadiah. Setuju? Baik, sekian, selamat siang semuanya, dan jangan lupa pemilu nanti ini penting sekali. Indonesia harus berubah, Indonesia harus seperti yang kita idam-idamkan menjadi Indonesia yang bisa kita banggakan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta ditertibkan petugas gabungan. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan bagi pengguna jalan pada saat musim hujan dan cuaca buruk. Alat peraga kampanye yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah Kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena alat peraga kampanye sudah rusak dan menyebabkan lokasi sekitar kumuh. Hari ini agendanya adalah APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas karena alat peraga kampanye rawan jatuh saat musim hujan dan cuaca buruk. Memang sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK, utamanya di pembatas jalan. Karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang ataupun miring. Jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Dari hasil penertiban, lebih dari 1.300 alat peraga kampanye yang diturunkan dari sarana dan prasarana umum. Baru saja sehari dilantik, ratusan anggota KPPS Pemilu menggeruduk kantor KPU Sleman, Yogyakarta. Para anggota KPPS mempertanyakan tidak adanya uang transport dan makanan yang layak saat pelantikan KPPS pertama kemarin. Ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menggeruduk kantor KPU Sleman, Yogyakarta. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa sejumlah poster tuntutan. Para anggota KPPS ini kebanyakan adalah kepala dukuh yang baru sehari dilantik menjadi KPPS untuk pemilu 14 Februari. Para anggota mempertanyakan tidak adanya uang transport bagi KPPS saat pelantikan pertama pada hari Kamis kemarin. Dibandingkan dengan daerah lain, setiap KPPS yang menghadiri pelantikan mendapat uang transport dan makanan yang layak. KPU Sleman mengaku pihaknya memang tidak menyediakan uang transport saat pelantikan KPPS sesuai aturan KPU RI. Sementara terkait makanan, KPU telah menganggarkan Rp15.000 per orang, namun oleh vendor dipotong menjadi Rp2.500 per orang. Pada menyampaikan keluhan, yaitu terkait dengan fasilitasi pada saat pelantikan, yaitu di snack. Snacknya itu dipandang umum, itu ya
untuk bukan standar lagi, ya kurang wajar. Untuk transport pelantikan itu memang tidak ada. Ini ada dari KPU RI, duitnya ya adanya cuma untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok BIMTEK ada transportasinya, dapat makan dan snack, transportnya 50.000. Yang semula 35.000 saya naikkan 50.000 kemarin, langsung ditindaklanjuti, uang kita transfer, gitu ya. KPU Sleman saat ini sudah memutus kontrak vendor yang menyediakan makanan dan berencana melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdata gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI 2.0. Dalam gugatannya, TPDI menggugat 4 pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum, mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mensesnek Pratikno, dan Presiden Joko Widodo. Dalam gugatannya, TPDI menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 terbukti melawan hukum. Ketua TPDI 2.0, Patra M. Zain, menjelaskan peraturan KPU nomor 23 baru diterbitkan pada 3 November 2023. Sementara pencalonan Gibran dilakukan pada 25 Oktober 2023. Di sisi lain, dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, TPDI telah mendengarkan semestinya nama Gibran dicoret pada tanggal 28 Oktober 2023. Patra menambahkan, Anwar Usman semestinya tidak memeriksa dan memutus perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik kepentingan. Pada hari ini kami telah membacakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 2 pihak tergugat. Yang pertama KPU, yang kedua adalah Anwar Usman, lalu turut tergugat 1 ya Joko Widodo, turut tergugat 2 Pratikno. Sebagaimana kita tahu, tergugat yakni KPU telah menerima pendaftaran saudara Gibran selaku cawapres sebelum peraturan KPU mereka ubah. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengunjungi Dewan Pers terkait kasus pernyataan dugaan aparat penegak hukum yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut hak tolak Aiman sebagai wartawan dalam memberikan informasi narasumber kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan kali ini, Aiman didampingi kuasa hukumnya memberikan klarifikasi dan validasi terkait status sebagai wartawan. Aiman sekaligus menyampaikan verifikasi bukti identitas narasumber terkait informasi dugaan ketidaknetralan oknum aparat penegak hukum. Pertemuan dengan Dewan Pers merupakan tindak lanjut hak tolak Aiman untuk memberikan informasi identitas narasumber kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Diperlukan oleh Dewan Pers. Nah, saya mau tunjukkan yang saya tutup nomornya. Dan memang sudah saya tutup juga sebenarnya. Cuma saya punya komitmen. Apapun yang terjadi, maka saya tetap akan menjaga identitas narasumber saya. Kenapa? Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang harus dilindungi identitasnya. Bukan soal siapa yang penting, tapi isinya. Tadi saya sudah tunjukkan ya, isinya kita bisa berikan dan isinya sudah kita berikan kepada para penyidik. Dalam kunjungan ke Magelang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo sempat makan bersama Prabowo Subianto. Menurut calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, peristiwa tersebut sebagai simbol dukungan Jokowi kepada salah satu capres. Usai kunjungan ke Akademi Militer Magelang, Presiden Joko Widodo makan bakso bersama Prabowo Subianto. Keduanya makan bakso di warung tepi jalan. Ditemui di Ambon, Maluku, calon Presiden Ganjar Pranowo menilai peristiwa tersebut bukan sekadar makan-makan biasa, tetapi syarat simbol politik. Ganjar menilai Presiden Jokowi sedang mempertontonkan simbol arah dukungan capres kepada publik.
Ya, saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Meski tampak seperti bukan kegiatan kampanye, tetapi agar tidak menimbulkan tafsir yang macam-macam di masyarakat, Ganjar menyarankan agar Presiden Jokowi cuti dari aktivitas kenegaraan. Ya, kadang-kadang menjadi bias mana fakta dan mana regulasi. Nanti pasti akan ada orang bertanya soal ini, cutikah saudara begitu. Lalu nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Sementara di hadapan puluhan ribu pendukungnya dalam kampanye akbar di lapangan Merdeka Ambon, Ganjar Pranowo mengingatkan para simpatisan untuk mengendalikan panasnya politik dan menghargai perbedaan pilihan politik. Dari Maluku, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Disambut ribuan warga, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus. Silakan dong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran. Dan itu ada di debat. Maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana. Dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bazar minyak goreng murah menjadi salah satu program kampanye para caleg Partai Perindo di berbagai daerah. Tak hanya bazar minyak goreng murah, para caleg pun turun ke sawah ikut menandur bersama petani. Caleg DPR RI Dapil 9 Jabar Partai Perindo, Ratih Purnamasari, menggelar bazar minyak goreng murah di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat. Minyak goreng seharga Rp5.000 ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya menggelar bazar minyak goreng murah, Ratih juga turun ke sawah ikut menandur bersama petani. Jadi di sini saya juga benar-benar belajar gimana caranya bertandur dan tidak mudah, benar-benar kita harus menghargai para petani. Negeri kita ini sangat subur sekali. Amin. Dan hasil karya dari pertanian kita juga luar biasa. Bazar minyak goreng murah juga digelar di Aula Pesantren Persis 51 Pamanukan, Subang. Warga juga diedukasi tentang tata cara pencoblosan surat suara yang akan digunakan di TPS pada pemilu 14 Februari 2024. Alhamdulillah Muhammad buat goreng-goreng apalagi ya buat jual. Semoga sukses terpilih. Caleg Partai Perindo juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan memilih Partai Perindo dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.